Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya, kalian tentu sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersama dengan melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh pemerintahan negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang yang mengatur semua hal tentang pemerintahan negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan pengubahan, penggabungan. Hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian dan pemerintahan daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. A. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. B. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, ketenagakerjaan. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengolahan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas ini. Bidang tugas di bidangnya kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi dan pembahasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pariwisata. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. A. Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Hukum dan HAM. C. Kementerian Luar Negeri. D. Kementerian Pertahanan. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia. 2. Badan Informasi Geospasial. 3. Badan Intelijen Negara. 4. Badan Kepegawaian Negara. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu pada tujuan yang satu. 2. Implementasi Pancasila. Pancasila yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung bahwa makna Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Organ dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara
Dimensi insulin mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila, diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. A. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya kuasa prima sebagai pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak sebagai bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. C. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuasaan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. 2. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, baru sudah itu diadakan tindakan bersama. 3. Dalam melaksanakan putusan diperlukan kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara Barat dan di negara Indonesia. E. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.